Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmela Pritilasa. Saya dari kelas MA20C16. Di sini saya akan mempresentasikan berdasarkan materi pertemuan 10 dari mata kuliah Manajemen Operasional. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu DPM, Design for Manufacture, adalah serangkaian pedoman yang harus kita ikuti untuk menghasilkan produk dengan mudah dan menguntungkan. Pedoman DPM berfokus pada dua masalah. Yang pertama, penyederhanaan desain berarti mengurangi jumlah bagian dan fitur produk bila memungkinkan. Produk yang lebih sederhana, lebih mudah dibuat, lebih murah, dan memberikan kualitas yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada standarisasi desain, mengacu pada penggunaan bagian yang umum dan dapat dipertukarkan. Dengan menggunakan suku cadang yang dapat dipertukarkan, kami dapat membuat lebih banyak variasi produk dengan persediaan yang lebih sedikit dan biaya yang jauh lebih rendah serta memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Lalu DPM paling umum digunakan karena langsung berhubungan dengan biaya manufaktur, digunakan untuk mencapai tujuan, mencapai kualitas produk yang tinggi sambil meminimasi biaya manufaktur. Input yang dibutuhkan pada proses DPM yang pertama, sketsa, gambar, spesifikasi produk, dan alternatif desain. Yang kedua, pemahaman yang rinci mengenai proses produksi dan perakitan. 3. Perkiraan biaya manufaktur, volume produksi, dan waktu peluncuran produk. Lalu ada tahapan proses. Perkenalkan, nama saya Rati Amalia Soleha dari kelas MA20C16. Di sini saya akan mempresentasikan dari materi ke-10 mata kuliah Manajemen Operasional. Bisnis manufaktur adalah bisnis yang menggunakan bahan mentah, suku cadang, dan komponen untuk merakit barang jadi. Bisnis manufaktur sering menggunakan mesin, robot, komputer, dan manusia untuk memproduksi barang dagangan dan biasanya menggunakan jalur perakitan yang memungkinkan produk disatukan selangkah demi langkah, berpindah dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja berikutnya. Jenis produksi manufaktur ada 3 jenis utama produksi manufaktur, yaitu 1. Make to stock MTS, make to order, dan make to assembly MTA. Make to stock atau MTS ini adalah strategi manufaktur tradisional yang mengandalkan data penjualan masa lalu untuk memperkirakan permintaan konsumen dan merencanakan aktivitas produksi terlebih dahulu. Yang kedua, make to order atau MTO, yaitu adalah memungkinkan pelanggan untuk memesan produk yang disesuaikan dan diproduksi sesuai spesifikasi mereka. Yang ketiga ada make to assembly atau MTA. Ini adalah strategi yang mengandalkan perkiraan permintaan untuk menyimpan komponen dasar suatu produk tetapi mulai merakitnya setelah pesanan diterima. Ketiga, jenis bisnis manufaktur memiliki risiko tertentu, yaitu memproduksi terlalu banyak barang menyebabkan kerugian finansial karena uang terikat pada persediaan yang tidak diinginkan. Memproduksi terlalu sedikit berarti tidak memenuhi permintaan yang dapat menyebabkan pelanggan beralih ke persaingan dan menyebabkan penurunan penjualan bagi produsen. Untuk mengurangi risiko semua, jenis bisnis manufaktur harus fokus pada menjaga biaya produksi tetap rendah, mempertahankan kontrol kualitas yang baik, dan berinvestasi dalam manajemen penjualan yang sangat baik. Jenis proses manufaktur ada beberapa cara di mana bisnis ini dapat beroperasi saat menyelesaikan pembuatan manufaktur yang dapat Anda adopsi.
Yang pertama, manufaktur berulang. Manufaktur berulang adalah jalur perakitan atau produksi. Yang kedua ada manufaktur diskrit. Manufaktur diskrit juga merupakan jalur perakitan atau produksi. Yang ketiga ada manufaktur job shop atau bengkel kerja, memanfaatkan area produksi. Manufaktur proses kontinu. Manufaktur proses kontinu sama dengan manufaktur berulang karena di dalamnya menggunakan lini produksi 24 per jam. Manufaktur proses batch. Manufaktur proses batch menggunakan metode batch untuk memenuhi permintaan pelanggan. Contoh yang pertama yaitu ada bisnis manufaktur. Sektor manufaktur terdiri dari perusahaan yang bergerak dalam transformasi mekanis, fisik, atau kimiawi dari material zat atau komponen menjadi produk baru. Perusahaan di sektor manufaktur sering digambarkan sebagai pabrik dan secara khas menggunakan mesin yang digerakkan oleh tenaga dan peralatan penanganan material. Berikut daftar semua subsektor tersebut. Yang pertama ada manufaktur makanan, industri, minuman, dan produk tembakau, pabrik tekstil, pabrik produk tekstil, manufaktur pakaian. Contoh manufaktur makanan ini meliputi manufaktur makanan, hewan, penggilingan, biji-bijian, dan biji minyak, pembuatan gula, dan produk biskuit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.